Tuh, ya, dipindahin ke bawah. Lalu ke sini. Apakah lebar kakinya ini, silindernya ini cukup untuk menopang meja yang sebesar ini? Apakah perlu kita besarin dulu dari segi scale? Misalnya scale kita bedain ke 3. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang, 3 ini adalah jari-jarinya kan, radius ya. Diameternya 6. Jadi sekarang kalau kita mau tahu ketebalan meja kaki meja ini 3 cm. 6 cm. Ya, diameternya. Ya. Sekarang kita bisa taruh di salah satunya. Kita ke sini nih. Tuh. Ya. Kita bisa posisikan sesuai yang kita mau. Tekan X supaya dia snap. Gitu ya. Tuh, pas ya sini ya. Dan ini kaki meja ya. Ini meja, ini kaki meja. Apakah pas di sini? Gimana? Pas ya? Tapi kalau kita lihat dari samping, posisi dia ini bukan di bawah meja, di atas nih. Betul nggak? Ya kan? Sekarang kita taruh di bawah. Caranya tinggal translate, kita geser ke bawah. Tuh. Ya kan? Geser ke bawah. Tuh. Geser ke bawah. Nah, sekarang kita mau nanya nih. Tinggi kaki meja berapa? Kira-kira. Yang kalau tinggi kan ke sini dong ya. Nggak mungkin melebar ke sini dong. Ya. Jadi kita geser ke atas. Ya, ini kita ubah angkanya 100. Nah, ngangkatnya kan tekan F. Nah, tinggi nih, ini ya. Oke, turun ke bawah. Kalau dilihat, ini kayak tinggi mejanya. Coba kita lihat. Ketinggian kayaknya ada ya. Langsung aja ya. 60 lah coba. Coba 60 ya. 60. Nah, coba lihat. Segini? Iya enggak? Gimana feel-nya? Apakah 50? 60 coba. Nah, kita ganti angkanya 50. Nah, kecil ya. Saya pasin. Jadi kalau kayak begini, saya bikin dia agak overlapping dengan mejanya supaya gitu agak tembus sedikit gitu ya. Jadi tinggi mejanya 50 cm ya dengan ketebalan 6 cm. Karena angka 3 ini jari-jarinya. Nah, ya. Sekarang kalau kita nyalain shadingnya tuh kayak gini. Oke. Sekarang kalau kaki meja kita kan butuh 4 ya. Nah, mungkin cuma 1 kan. Sekarang caranya adalah kita duplicate. Nah, ini bukan kayak Photoshop atau bukan kayak Microsoft Word. Bukan Ctrl C and Ctrl V, bukan. Dia itu duplicate namanya. Jadi file, edit, edit, duplicate. Itu yang Ctrl D, ya. Ini shortcutnya. Jadi kita duplicate. Tuh, kalau kita duplicate, kita tuh gerak dulu. Ya, muncul 2. Silinder pertama, ini silinder kedua. Ya, kembali lagi nih, kita pindahin dari posisinya. Tekan X buatnya, ini dulu nih. Nah, ya, ini posisi yang kedua nih. Tuh, ya. Sekarang kita butuh kaki yang lain kan? Kita bisa select dari sini. Dan sini select, ya. Kembali lagi Ctrl D atau edit, duplicate. Tuh, ya, dipindahin ke bawah. Lalu ke sini. Nah, geser. Tuh, ya, posisikan. Karena kita udah select dua-duanya, makanya pas dipindahin gini, dia udah pindah juga. Jadilah meja. Ya. Sejauh ini ada pertanyaan? Nah, oke.
Nah, sekarang yang kedua kita mau pelajari, ya ini udah bikin meja ya, berdasarkan apa yang kita tahu. Sekarang yang mau kita pelajari dari Maya adalah tool seperti duplicate dan snap, ya kan? Jadi tadi pas pertama kali kita buat meja, ya, dia kan ada ini nih, ada kaki meja nih, ya kan? Ada meja dan kaki mejanya nih, ya kan? Tuh, ya kan? Ya, ini kan kaki meja nih, jadi ada 4 kaki meja kan. Nah, kita mau pelajari sekarang yang namanya snap, ya. Snap itu mungkin kalau pakai kaki meja. Oh ya, sorry, jangan snap dulu. Sekarang kita mau pelajari ini ada, ini namanya diganti-ganti, ya. Kalau kita lihat di sini nih, P cube 1, P cylinder 1, 2, 3, 4. Kalau kita lihat nih, silindernya, cube-nya, mabok nggak? Ya kan? Ini cuma ada satu cube sama satu silinder, pas silinder. Nah kalau kita bikin ruang tamu, kalau kita nggak ganti, ini namanya bakal banyak banget, hampir ratusan. Jadi penting buat kita namain supaya tahu. Misalnya nih P cube, ini meja. Caranya adalah dengan apa? Diklik dan double klik di hurufnya. Nah kita ubah nih, tabletop. Nah, lalu mungkin ada tabletop 1. Nah, lalu silinder kaki meja. Kiri atas. Lalu ini kaki meja kanan atas. Lalu yang bawah ini kita bikin kaki meja kiri bawah. Nah yang ini double klik kaki meja kanan bawah. Nah ini meja, daun meja ya. Nah, ya kan? Jadi bisa dinamain nih dan bisa di grup. Jadi select semua objeknya. Ya. Lalu create edit group. Ctrl G. Tuh, ini meja. Tuh kalau di grup begini. Dan dalam grup ini ada daun meja. Paham ya, guys? Ya. Nah, sekarang kita balik ke perspective view. Setelah kita groupin, ini kita lihat nih bedanya apa nih, ya. Pertama gua select semuanya, select. Ini sama select meja beda nggak? Beda nggak warnanya? Lihat ya, ini warnanya ada yang putih, ada yang hijau. Tapi begitu gua press up, dia warnanya hijau semua. Nah, itu beda apa? Ada yang bisa jawab? Warnanya, nggak jelas. Warnanya. Nah, tapi kalau misalnya kayak begini nih, ya guys, kita rotate. Kalau kita move, nggak ada yang berubah. Semua oke aja kalau move ya. Tapi paling kelihatan kalau kita rotate. Jadi kalau kita select and drag, di mana warnanya masih hijau dan putih, lalu kita rotate, tuh, aneh nggak? Aneh. Nah, kali ini kalau gue pencet up, di mana di outliner yang dipilih bukan 4 di bawah lagi, melainkan grupnya. Kalau kita rotate, Ngikut semua ya. semuanya ngikut, gitu loh. Jadi ini udah grouping, jadi udah namanya di grouping, fungsinya ini, ya, gitu. Kalau kita lihat, gitu ya, itu cara grup ya. Nah, kalau dilihat nih, yang di sini nih, dia adanya pivot. Lihat nggak? Pivot itu tuh, ya. Kalau saya tekan W, dia tuh yang warna biru tengah nih. Itu ibaratnya kalau jangka dia itu porosnya, oke? Jadi kalau porosnya, nah dia ini bisa berubah. Sekarang lihat ya, kalau saya rotate, dia akan muter di poros tadi tuh, ya kan? Betul nggak? Ya kan? Nih, misalnya minus 30 derajat tuh, ya kan, porosnya. Sekarang kalau yang mau gua ajarin, porosnya ini bisa dipindahin,
ya, tekan select media punya grup, ya. Jadi modify, ya. Namanya center pivot. Tuh. Sekarang kalau di bawah polosnya berubah tuh. Lihat yang muterannya, ya kan? Gitu. Ya. Nah, cara merubah manual bisa nggak? Kalau tadi kan by default tinggal modify center pivot. Kalau gue bilang, saya mau bikin tuh polosnya bener-bener di tengah-tengah sini nih, di sini nih. Cara gimana? Toolsnya adalah insert button di ini, insert atau D. Shortcutnya adalah D, bukan Ctrl D ya, karena kalau Ctrl D itu duplicate. Ini D doang. Nih, gue digerakin. Ya, atau insert di keyboard D atau di keyboard insert button. Ya, misalnya saya gerakin polosnya di atas sini nih. Ya, lalu tekan insert lagi. Lihat ya. Lalu kita rotate. Lihat kan tuh? Lihat ya. Nah, itu insert buttonnya. Ya, lalu modify center pivot. Oke, so far paham mengenai pivot? Paham ya? Sekarang ini saya mau hide dulu. Jadi setiap objek yang ada di sini bisa di hide, bisa di unhide. Kalau di hide adalah di display, hide, selection, Ctrl H, show, selection. Jadi pertama kali kalau kita dapat select nih, select, ya, display, hide, selection, di hide, ya. Masih ada nggak hilang, cuma disembunyi doang. Kalau mau munculin lagi, gimana nih? Kok masih munculin? Gimana cara munculinnya? Ke outliner, select meja yang tadi, display, show, selection. Gitu, paham ya? Nah, sekarang select ini selalu kita display, hide, selection. Ya, sekarang kita tekan F. Kalau kita nggak ada yang kita pilih, di sini nggak ada apa-apa. Kalau kita tekan F, dia akan balik ke ini. Measurement unit yang kita yang by default udah ada nih, measurement unit, ya. Sekarang saya mau ngajarin sedikit mengenai snap. Jadi biar kalau movementnya itu bisa pas, ya. Jadi caranya gini nih. Jadi kita bikin snap ya. Gini. Create polygon primitive cube di tengah, ya. Kita scale biasa, oke? Nah kali ini nih, gue mau bikin kayak daun pintu. Tapi kali ini gue bikin daun pintu nih. Jadi gini ya, tengah. Ini daun pintunya nih. Ini kecilin dikit. Nah, ini kayak pintu ya, guys. Nah, cuma kan saya kan mau dia kalau muter nggak mungkin kayak begini dong, daun pintu dong. Ya dong. Maunya kan di sini dong polosnya dong. Nah, caranya adalah tekan D. Kita pindahin ke sini. Ya kan? Pindahin pas ke sini. Tapi kita mana bisa pas ya? Lihat nih. Nah, ini udah benar belum daun pintu nih? Benar nggak? Iya. Benar kan? Tapi kan apakah dia pas di tengah? Orang suka nanya. Tuh. Kalau kita lihat dari top view nih, dia nggak benar-benar pas nih di sininya nih. Ya nggak? Dia di sini nih. Tuh. Kan mau di sini kan? Nah gini ya. Ini kan nggak pas tengah nih, ya kan? Nah, gimana cara pasnya? Jadi kita bisa move nih, ya. Ya. Cara tekan insert, ya. Lalu kita pasin di sini nih. Boleh manual atau dengan cara lebih cepat, tekan V. Enggak? V. Tuh, langsung snap. Jadi ada yang X, ada yang V. Kalau V, dia snap to vertex. Itu yang nanti kita pelajari setelah ini, ya. Ini sekarang masih basic object modeling. Nanti kalau udah pakai vertex itu basic component modeling, ya. Sekarang basic modeling cuma tahu dulu aja. Kalau V itu dia snap ke vertex, ya. Lalu ke insert, ya kan? Karena kalau vertex bener nih, tuh, pas kan? Bener nggak? Ini biarpun sama, tapi kalau kita lihat dia bener, dia nggak gerak. Gitu ya. Nah, itu snap. Nah, sekarang kita mau kasih lihat ya, buat dulu ya yang snapnya tadi. Jadi create
polygon, primitive, cube. Dan di cube ini gue mau nambahin subdivisionnya masing-masing 2. Nah ya, sekarang kata nih, tuh ada 2 ya. Nah, ini move. Sekarang nih ada yang namanya snap to vertex dan snap to grid. Ini grid, satuan unit ini nih, namanya grid kalau bahasa Inggrisnya. Ini objek ya. Kalau V dia snap to vertex, snap to titik di sini nih. Tuh ya, namanya vertex. Tuh yang kayak gini-gini nih. Tuh. Ya ini masih belum tahu. Yang dulu ya. Nah, jadi kita tekan insert button. Tekan V, snap to vertex. Kalau yang ini, kalau snap to vertex jadi gini nih. Lihat nggak? Tuh. Lihat nggak tuh? Dia pindah ke titiknya. Lihat kan? Lihat kan? Tuh. Ya kan? Itu V. Ya, tekan insert. Lalu rotate. Tuh, ya kan? Betul kan? Lalu tekan insert lagi. Snap to yang di sini. V. Insert lagi. Tuh. Lihat nggak? Ya kan? Ya. Nah, ini yang ke bawah. Sekarang kita balik lagi ke tengah, modify center pivot. Tuh ke tengah lagi ya. Jadi tuh. Gitu. Oke, sekarang kalau yang kedua adalah snap to X grid. Tombolnya di sini. Ini snap to grid nih. Ini snap to points yang V tadi. V ini X. Ya, kalau snap to grid tekan X, dia snap, lihat tuh. Kemana snapnya? Oh, sorry, kita button dulu. Tekan X ya. Lihat tuh. Lihat nggak? Dia snapnya kemana? Ke gridnya. Ya. Ya kan? Kalau kita tekan insert, kita rotate. Tuh. Ya. Lalu modify center pivot lagi. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Belum ya? Nah, itu snap. Jadi snap to vertex, snap to grid. Soalnya kita buat agak panjang dikit ke scale. Ya, scale panjang. Ya. Lalu kita tambahin subdiv di input polygon ini, tambahin nih. Ya. Gitu ya. Nah, sekarang nih move insert button. Kita taruh di snap to V vertex di sini. Ya. Terus kita ke bawah dikit tengah. Ya. Oops. Oh ya, di bawah. Ya, insert. Nah, sekarang nih gue mau bikin dia snap ke tengah-tengahnya nih. Jadi kita tentuin di bawah tengah ini. Jadi kita mau move dia di sini doang. Gimana caranya? Kayak gini, tekan insert, ya. Lalu tekan V biar dia snap ke vertex. Lalu yang merah ini geraknya. Jadi yang kita klik adalah tombol ini, tombol panah ini, arrow-nya. Nah, jadi dia gerakannya ke paralel. Tuh. Kalau kita tekan tombol yang di tengah ini, yang kuning ini, dia tuh ke atas. Nah, tombol ini. Ya. Jadi emang kita melimit gerakan ini cuman bergerak. Kalau kita pilih yang merah ini, kita pilih panah yang merah ini, kita membuat kalau pivot kita bergerak searah tanda panah ini. Tekan V, dia ke tengah doang. Ya, kalau tekan insert, dia bisa muter sesuai di sini. Paham? Ada pertanyaan? Oke, untuk sementara gini dulu, ya. Ya kalau mau coba-coba bisa di rumah, ya. At least sudah bisa bikin meja. Nanti besok-besok kita belajar lagi yang namanya komponen modeling. Basically komponen modeling itu kayak begini, ya. Di objek ini, kalau di kanan ada edges, vertex, and face. Banyak sih. Pertama edges. Nah, edges itu yang garis-garis ini nih. Tuh, ini edges. Ya. Lalu yang kedua ada yang namanya vertex. Nah, dia yang bilang vertex tadi, yang dia snap ke ini. Dan setiap objek ini bisa digerak-gerakin. Tekan move, boleh digerakin.
move, bisa digerakin. Tuh, ini yang vertex. Kalau yang face itu bidang, tuh ya, warna merah keluar kan. Tuh. Ini face, dan setiap face ini bisa digerakin ke atas, tuh ya, bisa digerakin ke atas. Kalau yang edges, tuh bisa digerakin, tuh ya. Gitu. Lalu object mode. Kalau mau balik ke object mode, tinggal pilih object mode yang hijau tadi. Makanya saya bilang object modeling dan komponen modeling. Oke. Nah itu ntar our next meeting kita akan jelasin lebih jelas lagi apa itu object modeling, apa itu komponen modeling. Sekarang kita latihan dulu aja supaya kalau mau nanya bisa send private message. Terima kasih.